Oke, saya mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Arya Kusuma. Saya berasal dari Universitas Institut Teknologi PLN. Di sini saya akan menjelaskan tentang webinar dengan judul Mengamankan Data di Lingkungan Cloud, Tantangan dan Solusi. Yang pertama itu komputasi awan. Jadi komputasi awan itu adalah model penyediaan layanan melalui internet yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data serta aplikasi secara fleksibel dan efisien, tanpa perlu memiliki infrastruktur IT fisik sendiri. Dalam model ini, sumber daya komputasi seperti penyimpanan, pemrosesan data, dan perangkat lunak disediakan oleh penyedia layanan cloud dan diakses melalui internet. Kemudian contoh komputasi cloud yang sering kita gunakan, layanan penyimpanan berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan file, dokumen, dan folder secara online itu contohnya seperti Google Drive dan iCloud. Kemudian ada Google Dokumen, itu sublayanan penyimpanan berbasis cloud yang memungkinkan pengguna berkolaborasi mengelola docs, sheet, presentation, hingga form online. Contohnya itu seperti Google Drive, Dropbox, dan YouTube merupakan beberapa contoh pengaplikasian komputasi cloud. Penggunaan metode ini sangat membantu membentuk sistem yang praktis, mudah, dan murah. Selain itu, data-data yang masuk ke server semua disimpan oleh penyedia layanan komputasi cloud. Gambarannya untuk ruangan server cloud itu seperti ini. Kemudian kenapa dinamakan komputasi awan? Jadi komputasi awan mengacu pada infrastruktur internet yang abstrak dan kompleks, di mana pengguna dapat mengakses aplikasi, penyimpanan, dan sumber daya komputasi lainnya melalui jaringan, tanpa harus tahu secara spesifik lokasi atau konfigurasi fisik dari sumber daya tersebut. Dasar ide penamaannya yang pertama itu abstraksi. Cloud computing menyembunyikan kompleksitas infrastruktur, memungkinkan fokus pada pemrograman dan aplikasi tanpa perlu tahu detail fisiknya. Yang kedua itu skalabilitas, yaitu gambaran awan mencerminkan fleksibilitas dan skalabilitas layanan, memungkinkan mudah menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu akses tanpa batas. Cloud computing dapat diakses dari mana saja melalui internet, memberikan akses tanpa batas ke sumber daya komputasi. Dan yang keempat itu virtualisasi, yaitu cloud computing menggunakan teknologi virtualisasi dengan virtual machine atau kontainer yang bekerja di atas infrastruktur fisik seperti awan di atas bumi. Kemudian kenapa perlu komputasi cloud? Komputasi awan atau cloud digunakan karena memberikan fleksibilitas tinggi, efisiensi biaya, ketersediaan, dan redundansi data, serta membebaskan pengguna dari tugas pemeliharaan infrastruktur. Di sini ada beberapa kenapa perlu komputasi cloud. Yang pertama itu ada karena akses fleksibel. Dengan komputasi awan, pengguna dapat mengakses data dan aplikasi dari mana saja dengan koneksi internet, yang memungkinkan mobilitas yang lebih besar dan memungkinkan kerja jarak jauh. Yang kedua itu elastisitas, yaitu layanan komputasi awan dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya karena mereka hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan. Yang ketiga itu ada skalabilitas, yaitu komputasi awan memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah menambah atau mengurangi kapasitas komputasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini penting saat memproses beban kerja yang bervariasi seiring waktu. Yang keempat itu keamanan. Banyak penyedia layanan komputasi awan menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, termasuk proteksi terhadap serangan cyber dan pemulihan bencana. Untuk banyak organisasi, berarti data mereka lebih aman di dalam pusat data yang dikhususkan oleh penyedia layanan dibandingkan dengan di lokasi fisik mereka sendiri. Kemudian kolaborasi, yaitu komputasi awan memungkinkan kolaborasi yang mudah antara pengguna yang berbeda,
karena mereka dapat mengakses dan berbagi data secara real time dan dari mana saja. Kemudian pemeliharaan yang disediakan. Dengan menggunakan layanan komputasi awan, perusahaan tidak perlu khawatir dengan memelihara infrastruktur IT mereka sendiri. Ini bisa menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan pemeliharaan server dan perangkat keras lainnya. Kemudian yang terakhir itu inovasi. Komputasi awan memungkinkan organisasi untuk lebih cepat menguji dan menerapkan inovasi baru karena mereka dapat dengan mudah mengakses sumber daya komputasi yang diperlukan tanpa harus menunggu pengiriman perangkat keras fisik. Kemudian tantangan keamanan dalam cloud computing. Yang pertama itu dari segi keamanan data. Salah satu tantangan utama dalam cloud computing adalah manajemen data yang disimpan di lingkungan cloud. Data yang disimpan di pusat data cloud dapat menjadi target serangan dari berbagai pihak yang berusaha mencurinya. Yang kedua itu identifikasi dan akses. Manajemen identifikasi dan akses adalah hal penting dalam cloud computing karena sumber daya cloud dapat diakses dari mana saja. Pengelolaan identitas dan hak akses harus dilakukan dengan cermat untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang ketiga itu kepatuhan regulasi. Organisasi seringkali harus mematuhi regulasi yang ketat terkait dengan privasi data, keamanan data. Menyimpan data di cloud memerlukan upaya ekstra untuk memenuhi aturan ini. Kemudian yang keempat itu ancaman keamanan. Ancamannya itu seperti serangan DDoS dan malware dapat mengganggu layanan cloud dan menyebabkan gangguan bisnis yang serius. Dan yang kelima itu dari segi keamanan jaringan. Keamanan jaringan dalam cloud computing sangat penting untuk melindungi data selama perjalanan melalui jaringan. Rentan seperti sniffing paket dan serangan man in the middle harus diatasi. Kemudian untuk solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah yang pertama itu enkripsi data. Enkripsi data adalah salah satu cara paling efektif untuk melindungi data yang disimpan di cloud. Data dapat dienkripsi selama penyimpanan dan pengiriman, sehingga hanya pihak yang memiliki kunci enkripsi yang dapat mengaksesnya. Yang kedua itu manajemen identitas dan akses yang kuat, yaitu menerapkan solusi manajemen identitas yang kuat dan pengendalian hak akses adalah kunci untuk melindungi sumber daya cloud yang melibatkan pengguna autentikasi dua faktor, peran dan izin yang tepat, serta pemantauan aktivitas pengguna. Yang ketiga itu pemantauan keamanan. Menerapkan solusi pemantauan keamanan yang canggih memungkinkan organisasi untuk mendeteksi serangan dan insiden keamanan dengan cepat. Ini juga membantu dalam mengumpulkan bukti forensik jika serangan terjadi. Yang keempat itu kepatuhan dan audit regulasi. Organisasi harus bekerja sama dengan penyedia cloud untuk memastikan bahwa lingkungan cloud mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku, termasuk menyediakan audit reguler dan memastikan bahwa semua data yang disimpan sesuai dengan persyaratan hukum. Yang kelima itu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan kepada staf tentang praktik keamanan yang baik sangat penting. Penggunaan yang tidak bijak atau kecerobohan dalam penggunaan sumber daya cloud dapat menyebabkan kegagalan keamanan. Untuk kesimpulannya sendiri, keamanan cloud computing adalah tantangan yang penting dan harus diatasi dengan serius oleh organisasi yang mengandalkan teknologi ini. Dengan implementasi langkah-langkah keamanan yang tepat dan bekerja sama yang baik antara organisasi dan penyedia cloud, banyak dari tantangan ini dapat diatasi. Pemahaman yang baik tentang keamanan cloud computing dan solusi yang sesuai adalah kunci untuk menjaga dan aplikasi tetap aman dalam lingkungan cloud yang terus berkembang. Mungkin sekian materi yang dapat sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan.
Jika tidak ada yang bertanya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.